Wow, Jepang panik total gara-gara kabar menggegerkan ini. Bek tangguh yang biasa menyiksa penyerang Garuda tiba-tiba tumbang. Apakah ini tanda-tanda kemenangan untuk timnas Indonesia? Langit samurai biru. Mendadak mendung, ada apa gerangan? Cedera misterius hantam jantung pertahanan Jepang di saat krusial. Pertandingan super panas 10 Juni jadi panggung balas dendam Garuda. Simak bocoran lengkapnya sebelum kamu kehabisan nafas karena DEG degan. Saksikan fakta lengkapnya. Panas, media Malaysia mendadak nyinyir, sindiran pedas meledak setelah Garuda. Taklukan raksasa Asia, cuma menang karena penalti. Netizen RI tak tinggal diam dan langsung balik serang. Malaysia kalah. Sama Tanjung Verde tapi masih nyinyir? Netizen bertanya, ini nyindir atau cari perhatian? Drama Asia Tenggara memanas jelang. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Simak bagaimana timnas Indonesia membungkam dunia meski disindir tanpa ampun. Saksikan fakta lengkapnya. Heboh, Tom Haye buka suara, lolos. Tapi gagal total? Gelandang kelas Eropa ini ungkap isi hatinya setelah laga bersejarah lawan Cina. Campur aduk antara sukacita dan kecewa mendalam. Apakah ini tanda-tanda kekecewaan dalam balutan senyuman? Garuda terbang ke babak 4, tapi gagal lolos langsung ke Piala Dunia. Ada apa? Haye ungkap realita pahit di balik skor 1-0 yang mengguncang Asia. Fokus ke Jepang. Tapi apa cukup? Jangan lewatkan curhat emosional penuh api dari pemain paling dicintai fans Garuda ini. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wow, Jepang panik total gara-gara kabar menggegerkan ini. Bek tangguh yang biasa menyiksa penyerang Garuda tiba-tiba tumbang. Apakah ini tanda-tanda kemenangan untuk timnas Indonesia? Langit samurai biru. Mendadak mendung, ada apa gerangan? Cedera misterius hantam jantung pertahanan Jepang di saat krusial. Pertandingan super panas 10 Juni jadi panggung balas dendam Garuda. Simak bocoran lengkapnya sebelum kamu kehabisan nafas karena DEG degan. Saksikan fakta lengkapnya. Kabar yang bikin jantung berdebar dan langit Jepang seolah runtuh datang menjelang duel maut antara timnas Indonesia dan timnas Jepang. Samurai biru, julukan yang megah untuk timnas negeri Sakura. Tengah dirundung awan kelabu usai, salah satu palang pintu andalannya, Koki Machida, dikabarkan terkapar akibat cedera. Ya, Anda tidak salah dengar. Sosok bek berumur 27 tahun yang selama ini menjadi tembok kokoh dan mimpi buruk bagi para striker Indonesia kini terancam absen dalam laga hidup mati yang akan digelar di Suita City Stadium pada 10 Juni 2025. Segalanya bermula dalam laga panas nan brutal antara Jepang melawan Australia pada 5 Juni lalu di Optus Stadium, Australia. Dalam pertandingan penuh tensi itu, Jepang harus menelan pil pahit kekalahan 0-1, namun yang paling mengejutkan adalah nasib tragis yang menimpa Machida. Ia dipercaya tampil sebagai starter di jantung pertahanan, tapi sayang, nasib berkata lain. Di awal babak kedua, ia harus ditarik keluar akibat cedera misterius di bagian perut yang seolah datang dari langit. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, langsung mengonfirmasi kabar mengejutkan ini, mengumumkan bahwa sang bek mengalami cedera serius yang membuatnya diragukan tampil melawan Garuda. Media lokal pun gempar, termasuk Soccer King yang menuliskan kronologi dramatis keluarnya Machida dari laga dan pengumuman resmi soal absennya sang bek tangguh. Dunia pun bertanya-tanya, apakah ini kesempatan emas bagi Indonesia? Yang jelas, kabar ini bak hadiah dari langit bagi skuad Patrick Kluivert. Mengingat Machida adalah sosok yang selalu tampil penuh selama 90 menit dalam 2 laga terakhir melawan Indonesia, baik saat Piala Asia 2023
maupun di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya bisa jadi mengubah peta kekuatan Jepang. Walau secara hitungan poin laga ini tidak menentukan nasib kedua tim, taruhannya justru lebih besar. Harga diri, gengsi, dan poin FIFA Indonesia yang tengah meroket tajam. Apakah ini saatnya Garuda membalas dendam dengan cara yang tak terlupakan? Apakah ini pertanda bahwa langit sedang berpihak pada Indonesia? Jawabannya akan segera terkuak dalam laga panas yang pasti akan membuat seantero Asia menahan napas. Kalau kamu mau, aku bisa bantu juga untuk membuat versi infografis, naskah narasi video, atau konten Instagram TikTok dari berita ini. Panas, media Malaysia mendadak nyinyir, sindiran pedas meledak setelah Garuda. Taklukan raksasa Asia, cuma menang karena penalti, netizen RI. Tak tinggal diam dan langsung balik serang, Malaysia kalah. Sama Tanjung Verde tapi masih nyinyir? Netizen bertanya, ini nyindir atau cari perhatian? Drama Asia Tenggara memanas jelang, babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Simak bagaimana timnas Indonesia membungkam dunia meski disindir tanpa ampun. Saksikan fakta lengkapnya. Kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam, 5 Juni 2025, rupanya tak hanya mengguncang klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga membakar emosi di negeri jiran. Ya, kemenangan tipis 1-0 lewat gol penalti oleh Romeni di penghujung babak pertama ternyata membuat salah satu media Malaysia, OneFootball.my, terbakar rasa iri yang begitu membuncah hingga menyindir skuad Garuda dengan tajam dan pedas. Tak tanggung-tanggung, mereka menuliskan dua kata yang memicu badai di jagat maya. Modal penalti. Alih-alih memberi selamat atau mengakui ketangguhan tim Garuda yang tengah bersinar terang di panggung Asia, media tersebut malah melontarkan sindiran tajam, seolah kemenangan Indonesia tak sah hanya karena dicetak lewat titik putih. Sebuah komentar yang sontak menyulut amarah sekaligus tawa dari netizen Indonesia yang langsung membalas dengan komentar menohok dan penuh amunisi fakta. Ada yang dengan santai berkata, yang penting menang. Sementara yang lain menyindir balik dengan menyinggung kekalahan Malaysia dari tim non-unggulan, Tanjung Verde, lelucon pahit bagi Harimau Malaya. Modal penalti, tapi bawa kita ke babak keempat, Bung. Seru netizen merujuk pada fakta bahwa kemenangan itu resmi memastikan langkah Garuda ke babak selanjutnya di jalur menuju Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan yang lebih membanggakan, Indonesia kini kokoh di posisi keempat grup C dengan koleksi 12 poin. Sebuah pencapaian yang patut dirayakan, terutama jika melihat perjuangan luar biasa skuad asuhan Patrick Kluivert sepanjang babak kualifikasi ini. Dengan satu laga tersisa melawan raksasa Jepang pada 10 Juni mendatang, asa Garuda untuk terus terbang tinggi ke pentas dunia masih sangat terbuka lebar. Sindiran dari negeri tetangga justru menjadi bahan bakar semangat untuk terbang lebih tinggi lagi. Jadi, apakah komentar miring itu akan menjatuhkan semangat anak-anak bangsa? Tentu tidak. Justru semakin membakar semangat mereka untuk membuktikan Garuda bukan cuma terbang, tapi siap menggebrak dunia. Kalau kamu tertarik, aku bisa bantu ubah ini jadi konten viral di media sosial seperti naskah Reels, utas X, Twitter, atau bahkan artikel kolom opini yang tajam. Mau lanjut? Heboh, Tom Haye buka suara, lolos. Tapi gagal total? Gelandang kelas Eropa ini ungkap isi hatinya setelah laga bersejarah lawan Cina. Campur aduk antara sukacita dan kecewa mendalam. Apakah ini tanda-tanda kekecewaan dalam balutan senyuman? Garuda terbang ke babak 4, tapi gagal lolos langsung ke Piala Dunia. Ada apa? Haye ungkap realita pahit di balik skor 1-0 yang mengguncang Asia. Fokus ke Jepang. Tapi apa cukup? Jangan lewatkan curhat emosional penuh api dari pemain paling dicintai fans Garuda ini. Saksikan fakta lengkapnya. Dalam momen yang seharusnya menjadi pesta euforia,
Tom Hay justru memendam perasaan yang membelah hati, campuran antara kebahagiaan luar biasa dan kekecewaan yang menggigit. Gelandang elegan berdarah Belanda yang kini jadi pujaan publik sepak bola tanah air itu mengaku hatinya terombang-ambing setelah membawa timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Cina dalam laga yang berlangsung panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 5 Juni 2025. Kemenangan itu tak hanya membuat seisi stadion meledak kegirangan, tetapi juga memastikan Garuda terbang ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ditambah dengan kekalahan Bahrain dari Arab Saudi di matchday ke-9 Grup C, Indonesia pun mencatat sejarah baru. Namun di balik sorotan kamera dan sorak-sorai pendukung, Hay menyimpan luka kecil. Rasa kecewa karena gagal membawa Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai dua tim teratas. Dalam sebuah pernyataan emosional di kanal YouTube pribadinya, The Hay Way, pria berusia 30 tahun itu membagikan isi hatinya tanpa filter. Saya merasa baik, semua pasti merasa baik. Kami berhasil melaju ke fase playoff, katanya. Tapi kemudian, kalimat itu disusul nada penyesalan yang dalam. Sayangnya, kami berjuang untuk posisi kedua. Tapi itu tak lagi mungkin. Timnas Indonesia kini menduduki posisi keempat Grup C dengan 12 poin. Hanya terpaut satu angka dari Arab Saudi di posisi ketiga. Tapi mengejar posisi kedua, misi itu resmi tertutup rapat karena Australia tak terbendung di puncak klasemen dengan 16 poin. Peluang lolos langsung pun lenyap dan Garuda harus kembali menempuh jalan terjal penuh tantangan di babak keempat kualifikasi yang akan digelar Oktober mendatang. Namun Tom Hay tak mau terjebak dalam kesedihan. Dengan semangat membara, ia mengarahkan fokus penuh ke laga terakhir kontra Jepang pada 10 Juni 2025 di Stadion Suita. Laga yang bisa menentukan posisi akhir timnas di klasemen. Apakah Indonesia finish ketiga atau keempat? Semua tergantung laga penentuan tersebut dan duel Arab Saudi versus Australia. Sebagai catatan, 6 tim akan bertarung di babak keempat dalam 2 grup kecil yang masing-masing berisi 3 negara. Hanya 2 pemuncak grup yang langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Runner-up harus bertarung habis-habisan di babak kelima melawan tim dari benua lain. Jalan masih panjang, tekanan makin tinggi, tapi Tom Hay dan Garuda sudah siap untuk menulis sejarah baru. Kalau kamu mau, aku bisa bantu juga ubah ini jadi naskah podcast, cuplikan video motivasional Tom Hay, atau postingan karusel Instagram dengan visual keren dan narasi menggelegar. Mau dicoba? Heboh Hay. Setelah kemenangan dramatis lawan China, Presiden Prabowo lakukan hal di luar dugaan. Bukan cuma makan siang, tapi ada kejutan mahal yang mengguncang dunia sepak bola. Rolex mewah bertebaran seperti permen. Para pemain timnas dibuat melongo tak percaya. Jam tangan Sultan jadi oleh-oleh. Prabowo bikin timnas pulang dengan tas hitam misterius penuh aura kemewahan. Suasana rumah Kertanegara mendadak berubah jadi panggung karaoke penuh gelak tawa. Erick Thohir ikut tercengang dan tak tahu menahu. Saking rahasianya hadiah ini diserahkan diam-diam. Sungguh tak terbayangkan, pemain timnas kini tak hanya jago tendang bola, tapi juga punya Rolex di tangan mereka. Saksikan fakta lengkapnya. Gempar, Patrick Kluivert bawa rahasia besar jelang duel sengit. Lawan Jepang, Samurai Biru terancam kena jebret. Strategi gila, pelatih Belanda. Ini tak main-main, sudah siapkan skema kejutan yang bisa membalikkan dunia sepak bola Asia. Duel panas di Osaka, bisa jadi panggung balas dendam. Paling mengejutkan dalam sejarah timnas Indonesia, bisikan taktik misterius dari Kluivert, bikin Jepang deg-degan, takut kena serangan mendadak dari Garuda. Skor 4-0 di pertemuan lalu. Siap diluluh lantakkan, Indonesia bawa semangat membara dan strategi rahasia yang dikunci rapat. Rizky Ridho DKK siap menggila demi menghancurkan dominasi Jepang yang sedang pincang tanpa skuad terbaik.
Waktu terus berdetak menuju kick-off dan dunia menanti. Akankah Indonesia jadi pembunuh raksasa di negeri Sakura? Saksikan fakta lengkapnya. Tak disangka, pemain pendiam ini tiba-tiba menyala di GBK dan bikin Cina ketar-ketir. Patrick Kluivert sampai terdiam lihat aksi sang gelandang, katanya, ini penampilan paling fantastis yang pernah ia lihat di timnas. Ricky Kambuaya mendadak jadi idola nasional berkat aksi gilanya di tengah lapangan. Sorotan mata dunia kini tertuju ke Sorong. Statistiknya bikin merinding. Umpan akurat, duel menang, dan jadi biang penalti kemenangan Indonesia. Si pemalu yang jadi pahlawan, si pendiam yang jadi mesin pertempuran. Siapa sangka kemenangan tipis 1-0 atas Cina jadi saksi kebangkitan Kambuaya yang kini disebut Roha Garuda di tengah kualifikasi Piala Dunia. Makin panas dan kini semua orang bertanya, apakah Ricky akan jadi kunci emas lolos ke Piala Dunia 2026? Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Heboh. Setelah kemenangan dramatis lawan China, Presiden Prabowo lakukan hal di luar dugaan. Bukan cuma makan siang, tapi ada kejutan mahal yang mengguncang dunia sepak bola. Rolex mewah bertebaran seperti permen. Para pemain timnas dibuat melongo tak percaya. Jam tangan Sultan jadi oleh-oleh. Prabowo bikin timnas pulang dengan tas hitam misterius penuh aura kemewahan. Suasana rumah Kertanegara mendadak berubah jadi panggung karaoke penuh gelak tawa. Erick Thohir ikut tercengang dan tak tahu menahu. Saking rahasianya hadiah ini diserahkan diam-diam. Sungguh tak terbayangkan, pemain timnas kini tak hanya jago tendang bola, tapi juga punya Rolex di tangan mereka. Saksikan fakta lengkapnya. Dalam momen yang begitu luar biasa, Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan spektakuler yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Usai kemenangan tipis namun penuh ketegangan timnas Indonesia atas raksasa Asia China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Prabowo menyulap suasana jadi pesta kejutan tak terlupakan. Bayangkan, bukan hanya disuguhi makan siang lezat di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta, para pahlawan lapangan hijau kita juga mendapatkan kenang-kenangan super mewah, jam tangan Rolex. Ya, benar. Benda ikonik bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah itu dibagikan langsung oleh Presiden, seolah membagikan permen kepada anak-anak TK. Pemberian jam tangan eksklusif itu terkuak lewat unggahan pemain bertahan timnas Indonesia, Justin Hubner, yang membagikan momen tak terlupakan itu melalui akun Instagramnya, Justin Hubner 5. Para pemain terlihat keluar dari rumah Prabowo dengan goodie bag elegan, berwarna hitam berkilauan, dengan aksen emas dan tulisan The Time Place yang memancarkan aura kemewahan. Namun tak semua tahu kisah di balik kemegahan ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, malah terperangah dan mengaku clueless soal hadiah berkelas Sultan itu. Saya kurang tahu, ucap Erick sambil tersenyum heran, seolah tak percaya. Timnas baru saja membawa pulang jam tangan idaman para miliarder. Tak hanya itu, santap siang Prabowo bersama skuad Garuda berubah menjadi sesi karaoke akbar, penuh kehangatan dan kegembiraan. Sang presiden bahkan ikut bernyanyi bersama para pemain. Gelandang muda Marcelino Ferdinand dilaporkan melantunkan lagu favoritnya, disambut suara ramai dari seluruh tim. Jai Itzes, sang kapten, pun membenarkan, kami benar-benar menyanyi bersama, kami bersenang-senang luar biasa. Kemenangan dramatis berkat penalti maut oleh Romeni di menit ke-45 itu kini menjadi lebih dari sekadar skor 1-0. Ini adalah cerita penuh kehangatan. Gempar, Patrick Kluivert bawa rahasia besar jelang duel sengit. Lawan Jepang, Samurai Biru terancam kena jebret. Strategi gila, pelatih Belanda. Ini tak main-main, sudah siapkan skema kejutan yang bisa membalikkan dunia sepak bola Asia. Duel panas di Osaka bisa jadi panggung balas dendam. Paling mengejutkan dalam sejarah timnas Indonesia, bisikan taktik misterius dari Kluivert.
bikin Jepang deg-degan. Takut kena serangan mendadak dari Garuda. Skor 4-0 di pertemuan lalu. Siap diluluh lantakkan, Indonesia bawa semangat membara dan strategi rahasia yang dikunci rapat. Rizky Ridho DKK siap menggila demi menghancurkan dominasi Jepang yang sedang pincang tanpa skuad terbaik. Waktu terus berdetak menuju kick-off dan dunia menanti. Akankah Indonesia jadi pembunuh raksasa di negeri Sakura? Saksikan fakta lengkapnya. Pertarungan yang ditunggu-tunggu bak laga hidup mati di medan pertempuran epik bakal tersaji ketika timnas Indonesia bentrok dengan raksasa Asia, Jepang, dalam lanjutan matchday ke-10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi tunggu dulu, jangan kira Garuda datang tanpa kejutan. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya sudah menyusun strategi rahasia super jenius yang diklaim akan membuat pasukan Samurai Biru tersentak. Pertandingan penentu itu akan digelar pada Selasa, 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic, Osaka, pukul 17.35 WIB, dan suasana bakal panas membara. Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini menjadi otak di balik kebangkitan Garuda, menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa strategi tak terduga ini tidak akan dibocorkan bahkan 1 detik pun sebelum laga dimulai. Kami punya rencana, tapi maaf, rahasia negara, ujarnya dengan nada penuh misteri, seolah menyimpan bom kejutan yang siap meledak di tengah lapangan. Dengan kepercayaan diri yang meletup-letup pasca kemenangan penuh gengsi atas Cina 1-0 di SUGBK, para pemain timnas kini bak prajurit perang yang sudah siap menembus benteng pertahanan Jepang. Rizky Ridho dan rekan-rekan membawa semangat juang membara. Mereka tidak sekadar bermain bola, mereka berjuang demi harga diri bangsa. Pertemuan pertama memang pahit. Indonesia dihajar Jepang 4-0 pada November 2024. Tapi kali ini, langit mulai cerah. Jepang tidak akan turun dengan skuad utamanya, dan ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk membalikkan sejarah. Kluivert pun menyemangati timnya dengan penuh hasrat. Kami punya perasaan yang luar biasa. Kami akan menunjukkan hati kami untuk Indonesia. Kini, semua mata tertuju ke Osaka. Apakah kejutan besar yang dirancang Kluivert akan menjadi kisah legendaris dalam sejarah sepak bola Indonesia? Satu hal yang pasti, Samurai Biru harus bersiap menghadapi badai taktik yang akan mengoyak keseimbangan mereka dari menit pertama. Tak disangka, pemain pendiam ini tiba-tiba menyala di GBK dan bikin Cina ketar-ketir. Patrick Kluivert sampai terdiam lihat aksi sang gelandang, katanya, ini penampilan paling fantastis yang pernah ia lihat di timnas. Ricky Kambuaya mendadak jadi idola nasional berkat aksi gilanya di tengah lapangan. Sorotan mata dunia kini tertuju ke Sorong. Statistiknya bikin merinding. Umpan akurat, duel menang, dan jadi biang penalti kemenangan Indonesia. Si pemalu yang jadi pahlawan, si pendiam yang jadi mesin pertempuran. Siapa sangka kemenangan tipis 1-0 atas Cina jadi saksi kebangkitan Kambuaya yang kini disebut Roha Garuda di tengah kualifikasi Piala Dunia. Makin panas dan kini semua orang bertanya, apakah Ricky akan jadi kunci emas lolos ke Piala Dunia 2026? Saksikan fakta lengkapnya. Dalam duel panas yang membakar atmosfer stadion utama Gelora Bung Karno, satu nama tiba-tiba mencuri perhatian seantero negeri, Ricky Kambuaya. Gelandang mungil nan pendiam ini menjelma menjadi sosok raksasa di lapangan, memainkan perannya dengan gemilang saat timnas Indonesia menjinakkan timnas Cina 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang biasanya tenang dan penuh kalkulasi, kali ini tampak terpukau tak mampu berkata-kata panjang lebar. Ricky adalah pemain fantastis, ujarnya singkat tapi penuh makna, seolah menyaksikan keajaiban langsung di hadapan matanya.
Kluivert menyebut Kambuaya sebagai pemain yang pemalu di luar lapangan, tapi bertransformasi menjadi singa buas saat peluit berbunyi. Bukti kebintangan Kambuaya, jangan remehkan statistiknya. Bermain selama 83 menit, ia mencatatkan 25 sentuhan, 86% umpan akurat, 1 umpan kunci tajam, dan yang paling krusial, momen jatuhnya dia di kotak penalti memicu tendangan 12 pas kemenangan Garuda. Penalti yang dieksekusi oleh Romeni di menit ke-45 menjadi gol satu-satunya yang memastikan 3 poin penting Indonesia. Tak berhenti di situ, Kambuaya juga bertarung seperti gladiator di lini tengah, memenangkan 5 dari 8 duel darat dan 1 duel udara, menandakan ia bukan hanya pengatur serangan, tapi juga tembok pertahanan yang tak mudah ditembus. Aksinya yang energik, penuh determinasi, dan tanpa kompromi membuatnya tampak seperti motor penggerak utama timnas, mesin turbo yang menyala tanpa henti. Dengan kemenangan dramatis itu, timnas Indonesia kini mengantongi 12 poin dari 9 laga dan resmi melangkah ke babak keempat kualifikasi. Tapi di balik euforia ini, satu cerita tak terlupakan telah lahir. Kisah Ricky Kambuaya, sang pendiam dari Sorong yang kini jadi harapan besar bangsa.